Ya, baik, silakan teman-teman ada yang mau menanggapi, silakan. Ya, dari pertanyaan Profesor Abbas. Ya, jadi untuk psikososial ya, jadi itu jawabannya teman-teman ya. Jadi psikososial itu untuk semua kalangan usia ya. Ya, selain dari healing terapi ya, healing terapi juga bisa eh, diterapkan untuk semua kalangan usia. Jadi tidak memandang itu anak-anak ataupun dewasa. Ya, silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, di sini ada pertanyaan. Ya, oke, dari seseorang ya. Ini dari Sihab ya. Eh, oke, oke, pertanyaan untuk Prof. Abbas ya. Ya, baik. Apakah Prof. Abbas masih join kah? Ya, kita lihat dulu. Ya, sini untuk Prof. Abbas ya. eh, Bagaimana metodologi hukum syariah merespon perkembangan teknologi artificial intelligence ya dalam pengambilan keputusan hukum dan fatwa ya. Oke. Ya, ini Prof ada pertanyaan dari peserta ya itu tentang bagaimana metodologi hukum syariah merespon perkembangan teknologi artificial intelligence ya dalam pengambilan keputusan hukum dan fatwa. Begitu, Prof. Mohon tanggapan dari Prof. Ini Prof ada pertanyaan dari eh, bagaimana metodologi hukum syariah merespon perkembangan teknologi artificial intelligence ya, dalam pengambilan keputusan hukum dan fatwa. Begitu, Prof. Mohon tanggapan dari Prof.
Ya, baik. Di sini sudah ada Pak Teddy Humedi. Selamat malam Pak Teddy Humedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aduh, mohon maaf Pak Dokter Faisal, mohon maaf nih. Saya ya, masih di perjalanan. siap, siap. Ya, mangga silakan Pak Teddy untuk memaparkan. Ya, mungkin saya ini ya, saya tampilkan ya. Langsung ini langsung. Eh? Langsung Iya, ceritanya nih kita. iya. Ini moderatornya tadi tiba-tiba ada kendala teknis jadinya. Saya jadi ambil alih jadinya. Mm-mm. Mau diambil alih oleh Pak Dokter ya. Iya, oke, bentar Pak. Luar biasa. Boleh ditampilkan dibantu Pak Ya, sebentar. Faisal, Ah, Dokter. bentar Pak, saya bantu. Oke, sebentar ya Pak. Ini mohon maaf nih sambil di perjalanan Pak. Ya, sambil di perjalanan ya Pak ya. Oke. Eh, Eh, Bentar ya Pak. Oke, sebentar. Oke. Siap, aman, aman. Ya. Oke. 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 Oke, bentar ya Pak. Mungkin Pak Teddy sambil jalan aja Pak. Nanti saya coba lagi untuk bagikan. Untuk daripada ini, silakan Pak Teddy sambil berbicara aja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, suaranya terdengar jelas ya nih? Dengar, dengar Pak, Pak Teddy, dengar. Nih, di kesempatan malam hari ini ya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Faisal nih yang sudah mengundang saya Ya, secara webinar tentang sosial sensitif ya, ya, terkait kajian sosial refleksi di awal tahun ya. ya, awal Eh tahun. eh, Materi ini luar biasa sebenarnya Pak Dokter ya. Iya, iya. Kalau tadi Pak Sudirman Abbas, Pak Dr. Sudirman Abbas sudah isi ya. Sudah tadi, sudah memaparkan. Cuma beliau tidak bisa berlama-lama, Ah, Pak, Pak Teddy, karena ada ah, kegiatan ya. beliau. Nah, Baik, baik, baik. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba eh, berbagi saja, sharing saja ya. iya, iya, Kebetulan saya faknya apa fokusnya di jurnalistik, di komunikasi dan jurnalistik ya, khususnya di iya, penulisan artikel ya. Spesifiknya bisa juga di artikel kampus atau
artikel opini di media cetak dan online ya. Ya, sudah terlihat Pak Sebetulnya Teddy ya. masih Pak, artikelnya sudah terlihat nah, loh. Oke, ya. Silakan Pak Teddy. belum Pak, belum muncul. Saya Belum muncul. masih kecil Pak, Masih kecil ya? gambarnya kecil Pak. Kalau kecil ya. Oke, oke. Belum full. Hmm, Belum ngumpul ya. Oke, bentar. Oke. Silakan Pak Teddy. Saya sambil ini berupaya ini. Bisa tampil Pak Dokter? Iya, masih kecil ya Pak. Oke. Kecil ya. Tapi terlihatan nggak? Tapi kecil ya, masih kecil ya. Oh, lihat dulu. Oke. Biar saya lanjut aja Pak Faisal ya. Ya lanjut aja Pak, lanjut. Nanti saya bagikan aja ke grup ya, ke grup webinar ya untuk slide-nya. Mungkin biar peserta bisa nanya. Oke. Jadi fokusnya saya penulisan artikel ya, artikel opini khususnya, baik di kampus maupun di luar ya. Analisisnya adalah analisis isu yang sedang berkembang gitu ya. Tentunya teman-teman peserta webinar, uh, saya yakin ada juga yang mungkin di sini ada yang sering menulis atau membuat analisa gitu ya terkait isu yang sedang berkembang gitu ya. Uh, ini kan kematangan ya, kematangan analisis, kematangan data juga gitu ya, kematangan data dan uh, bagaimana isu itu berkembang terus, terus kita dapat data terus data terbaru gitu, valid dalam membuat kerangka tulisan artikel. Selain kita up to date juga, kita harus punya ciri khas ya. Maksudnya ciri khas kemana? Kita tuh mau nulis kerangkanya kemana? Apakah terkait yang terkait kebijakan pemerintah atau menganalisis uh, hal-hal yang terkait dengan kebijakan publik ya atau pelayanan publik ya. Contohnya apa? Misalkan untuk kan pelayanan publik di daerah, kota dan sebagainya yang kurang puas, itu penting untuk kita analisa dan kita jadikan bahan sebagai bahan menulis artikel. Kalau dilihat dari awal cara membuat artikel, saya kira teman-teman juga banyak yang tidak paham lah. Artikel itu mirip-mirip dengan apa kalau di kampus itu makalah. Bedanya di sana ada headline-nya. Ya, sudah terlihat belum Pak Teddy untuk slide-nya? Belum, saya pakai Belum ya? slide saya ini. Oh ya ya. Saya pakai slide saya. Oke oke, silakan saya Pak Teddy. Lanjut aja. Jadi saya lanjut ya.
Hmm. Jadi di dalam menulis artikel itu salah satunya kita harus peka terhadap isu yang sedang berkembang. Nah, itu bisa dijadikan judul. Tapi kadang-kadang kalau mahasiswa, apa peserta itu kalau mayoritas mahasiswa itu kadang tidak melihat timelinenya. Timeline itu dalam artian judul ini relevan selamanya apa tidak. Ada satu hal penting yang menurut artikel itu adalah ketika kita mengambil judul, judulnya itu bisa digunakan di tahun depan misalkan atau di momen-momen tertentu misalkan. Nah ini harus dipahami juga ketika isu itu muncul maka tulisan kita muncul. Nah ini yang harus dipahami oleh teman-teman ya. Nah memang agak jauh kalau sebetulnya kurang lebih sama lah tapi bedanya artikel ilmiah dan artikel populer itu beda. Artikel ilmiah itu ya makalah, jurnal, dan sebagainya lah. Tapi kalau artikel opini, itu itu yang paling kuat adalah opini. Sebenarnya ya opini, opini kita, analisis kita ya, analisis kita terhadap satu hal yang terjadi di masyarakat. Bagi mahasiswa, idealnya sih peka gitu ya, ketika ada isu yang sedang berkembang terkait dengan kebijakan di masyarakat harus peka. Yang lebih bagus itu ditulis. Kenapa ditulis? Karena itu akan menjadi arsip penting diingat oleh masyarakat dibaca walaupun sebatas tulisan artikel ya baik di media cetak online atau sekarang gampang lah WA gampang untuk WA Facebook itu kalau di share sering di share terus berbagi itu akan sering dibaca banyak orang maka itu akan memberikan rangsangan kepada si pembaca ini benar apa nggak isu ini ya ini membuat orang itu akhirnya peduli ya teman-teman ya. Nah, yang kedua eh, tentunya setelah menemukan judul kita harus membuat lead. Lead itu adalah kata awal. Kalau dalam prinsip kami, saya pribadi ya, kalau menulis artikel itu tidak mesti berangkat dari kata-kata yang baku. Bisa saja kita mengutip ucapan tokoh, pendapat orang, tentunya cantumin ya. Kalau misalkan tema kita mau terkait pemuda atau peran pemuda, maka kita bisa mengutip teksnya Bung Karno, yang Bung Karno contohnya berikan bisa itu bisa dilihat itu di awal membuka itu bisa setelahnya baru kita kembangkan tulisan kita lebih tajam terkait apa itu pemuda perannya gimana kenapa dia juga pemuda punya apa bagi bangsa itu penting apa tidak pemuda itu. Nah, hal semacam itu ya untuk kita tentunya butuh bacaan-bacaan yang jadi tolak ukur bagaimana pemikiran kita lebih tajam itu ya. Memang menurut artikel itu bukan hanya membaca buku, membaca tulisan orang pun kita akan lebih tajam. Gitu ya. Jadi ketika kita membaca tulisan orang seolah-olah kita tuh sedang mengasah otak kita atau cara kita merangkai kata sehingga tulisan orang bisa kita tiru bahkan nanti pada akhirnya kita akan punya ciri khas dalam tulisan kita sendiri dengan bahasa kita. Yang ketiga, di dalam tulisan harus ada data. Data itu dari mana? Sekarang data banyak ya. Data banyak sekarang bisa diambil dari data kementerian, pemerintahan, ya kementerian misalkan BNPB, departemen dan sebagainya. Data-data yang valid itu bisa dijadikan kekuatan dalam artikel yang kita tulis. Itu penting. Atau data yang dikeluarkan oleh lembaga survei atau kampus dan sebagainya. Itu sangat-sangat kuat sekali akan menandakan bahwa kita ini bahwa tulisan ini adalah bahwa tulisan kita ini bukan tulisan sembarangan walaupun status kita masih mahasiswa misalkan ya ini menandakan bahwa kita membaca up to date gitu, dengan data yang benar. Terus yang keempat itu setelah ini ada namanya sebelum closing itu ada namanya macam penyambung ya
Di sinilah kekuatan penulis. Apa analisanya? Analisa opininya di sini harus dimunculkan. Jadi kalau artikel opini itu bukan di awal bagusnya, di closing akhir. Ya, di closing akhir sebelum akhir itu kita munculkan opini dan pendapat kita. Itu kritiknya, data yang kita punya, ya data kita ya bukan data orang, data yang kita punya. Sehingga data yang muncul di awal itu data punya orang, data kemudian diadu dengan data kita semakin sinkron di situ misalkan. Terus selain itu kita punya apa statement sendiri kita, apa langkah-langkah kita memecahkan masalah tersebut, solusinya gimana, terus langkah-langkah strategi gimana, terus komunikasinya gimana. Terakhir di dalam statement kita harus ada kata-kata harapan. Harapan apa? Harapan bagaimana kita sebagai penulis itu memberikan harapan bagi yang membaca bahwa kita menulis bukan hanya sekedar menulis mengkritik atau memberi masukan, tetapi harapan semoga dengan tulisan-tulisan yang sering kita tulis masyarakat cerdas dan mereka memahami tujuan tulisan itu sehingga mereka berdaya bersama-sama. Seperti itu teman-teman. Yang terakhir tentunya closing ya, penutup. Penutup itu ya harus inilah, harus elegan. Elegan itu dalam artian uh, mengakui kelebihan dan kekurangan yang sudah diperjuangkan. Misalnya kita mengkritik kementerian, kita juga kementerian punya banyak kebangki, tapi di sisi lain banyak kebocoran. Itu harus balance seperti itu. Saya kira seperti itu, straight atau opsi langkah-langkah menulis artikel ya. Tapi intinya sih habit menulisnya Pak Dokter ya, Pak Dokter Faisal ya. Ya, ya. Langkah awal bagi mahasiswa itu adalah habit menulis. Bukan menulis makalah, kalau makalah gampang lah, bisa copy paste. Tapi kalau artikel ini tidak bisa ada, nggak mungkin artikel ada footnote-nya. Artikel opini itu nggak mungkin kita pakai footnote, nggak mungkin pakai body note, nggak mungkin. Tapi by data misalkan Litbang Kompas mengeluarkan Hmm, survei bahwa kemiskinan di tahun 2005 itu ya. 2025 misalkan sekian jumlahnya, itu data terbaru. Nah, nanti dibandingkan dengan Litbang Kompas dibandingkan dengan data mana nih, data BPS misalkan Ya. terbaru, nah itu akan sinkron. Nah kita punya analisa apa, analisa data Litbang Kompas kita analisa, data BPS kita analisa, kesimpulannya apa dari analisa kita sebagai, jangan kalau kita sebagai dosen akademisi, kalau anda sebagai mahasiswa tentunya sebagai generasi bangsa melihat bagaimana misalkan disambungkan dengan bagaimana ke depannya ketika anda akan menghadapi bonus demografi dalam tulisan itu. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya tidak ada yang susah dalam menulis itu. Tergantung apa namanya eh, habit kita suka membaca tulisan orang, membaca karya orang. Kalau menurut saya sih buku ya perlu tapi tidak terlalu. Karena apa? Karena tulisan buku itu kadang kaku ya. Tapi kalau tulisan orang, kalau kita misalkan kita suka dengan tulisan, katakanlah kita suka dengan tulisan Rocky Gerung misalkan, atau Renal Kasali, kita akan terbiasa menikmati tulisan itu. Ketika kita tidak membaca tulisan itu, kita ada yang hilang. Nah itu seperti itu langkah awalnya. Tapi lama kelamaan kita punya ciri khas sendiri. Oh, tulisan Rocky Gerung seperti ini, tulisan Renal Kasali seperti ini, tulisan Gila seperti ini. Akhirnya kita ingin memunculkan karakter tulisan itu seperti, saya kira Pak Dokter Faisal ya. Jelas nggak Ya, suara saya nih Pak? siap. Dengar. Jelas suara saya ya? Jelas, 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 jelas. Pak, Teddy. terakhir Pak Dokter, jelas Pak Dokter ya terakhir ya. Ya. Boleh lah kalau misalkan di sini ada peserta webinar yang ingin coaching ya, coaching ingin belajar Coaching menulis, ya. sudah bisa terbit di, ya bisa terbit di media online gitulah. Boleh. Nah, nanti kita kasih ilmunya lah, berbagi, sharing lah, Siap, agar kita siap. bisa punya karya. Terakhir closingnya dari saya, Anda akan bangga ketika punya karya walaupun tidak seberapa, cuma tulisan artikel opini, tapi dibaca ribuan orang, terus Hmm. dinikmati semua orang, terus orang itu bangga dan tercerahkan. Maksudnya tercerahkan itu apa? Orang menjadi cerdas karena baca tulisan kita. Nah itu penting manfaatnya. Kalau dalam konteks kita mungkin itu akan jadi amal jariah ya. Oh dokter begitu ya? Ya, siap. Ya, betul.
Nah, Ya, mungkin benar itu ya. saja Pak Dokter ya. Mohon maaf ya, saya sedang di perjalanan agak bising mungkin ya. Baik, mungkin mohon Terima waktunya kasih. Pak Terima kasih. Teddy untuk menampung pertanyaan peserta. Ya, Oh, silakan, silakan, oke. silakan, silakan. Silakan bagi peserta untuk menanyakan tentang artikel pada narasumber Pak Teddy Fumedi. Silakan. Boleh di apa dengan bersuara atau di kolom chat. Ya, nanti saya bacakan di kolom chat. Kalau belum ada yang nanya, boleh saya tambahkan Pak Dokter. Boleh, silakan, Pak. Uh, Buat teman-teman peserta webinar ya, dan Ya, tentunya dimanapun uh, berada ya, dan rekan-rekan saya yang ikut dalam webinar ini, tentunya ada hal penting keyword ya. Nah, keywordnya dalam orang bisa menjadi penulis itu keywordnya sebenarnya begini. Uh, ada rumus atau tidak yang keluar seperti ini kata-katanya. Tidak semua penulis buku atau tidak semua tidak tidak mudah bagi penulis buku itu menulis artikel. Kenapa? Karena penulis buku itu akan terlihat kaku dengan bahasa yang formal gitu ya, bahasa yang dan sulit untuk menghasilkan sebuah karya artikel opini gitu ya. Karena berangkatnya dia harus pikir. Kira apa? Mikir dengan analisis sendiri. Bukan dengan apa bahasa kaku dia harus merangkai kata itu menganalisis data datanya dengan dengan merangkai bahasa sendiri. Jadi tidak semua penulis buku itu bisa menulis artikel. Tapi sebaliknya menulis artikel opini populer, sains, baik di media cetak, online, televisi, khususnya terkait dengan wartawan, jurnalistik, pers gitu ya. Itu kalau jago menulis artikel, bisa dipastikan orang itu ya pasti punya kemampuan dan memiliki bisa jadi memiliki keahlian untuk menulis buku. Kenapa? Karena secara bahasa ilmiahnya dia sudah dapat, secara bahasa populernya sudah dapat, secara bahasa opininya dia bisa juga karena terbiasa. Nah bedanya di situ saja. Jadi kalau bagi penulis buku yang biasa nulis buku tiba-tiba dia beralih menjadi penulis